Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Samad. Saya mahasiswi S1 Kebidanan dari Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen Ibu Susianti, SST MKes, dengan mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan. Pengertian Evidence Based Practice atau EBP adalah proses yang membantu tenaga kesehatan agar mampu up to date atau cara agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah pemasangan dan pelepasan KB implan atau yang sering disebut dengan KB susuk. KB implan atau yang sering disebut dengan susuk KB adalah salah satu jenis kontrasepsi yang berupa batang kecil fleksibel. Proses pemasangannya dengan cara memasukkan batang fleksibel ini ke bawah kulit bagian lengan atas. Setelah terpasang, nantinya alat ini akan melepaskan hormon progestin ke dalam aliran darah untuk mencegah kehamilan. Hormon tersebut mampu mencegah ovarium untuk melepaskan sel telur atau ovulasi. Progestin juga mampu mengentalkan lendir pada leher rahim atau serviks sehingga sperma sulit untuk mencapai sel telur. Hormon ini juga dapat menipiskan lapisan rahim sehingga sel telur yang telah dibuahi sperma sulit untuk ditanamkan. Tujuan dari pemasangan KB implan adalah mencegah kehamilan. Implan atau sering disebut dengan KB susuk bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mencegah kehamilan. Implan yang tertanam di bawah kulit mampu melepaskan hormon yang bisa mencegah pembuahan sel telur. Efektivitas umumnya bertahan hingga sampai 3 tahun. Yang kedua, mengobati masalah kesehatan. Selain mencegah kehamilan, KB implan juga bisa mengobati masalah kesehatan, misalnya untuk mengatasi menstruasi yang tidak teratur atau nyeri haid yang berlebihan. KB implan juga bisa mengatur siklus menstruasi dan mengurangi gejala menstruasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Berikut adalah jenis-jenis KB implan, yaitu yang pertama Norplant, sistem susuk KB dengan 6 batang efektif selama 5 tahun. Yang kedua ada Sinoplan 2, KB implan dengan 2 batang efektif selama 4 hingga 5 tahun dan disubsidi oleh Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Yang ketiga ada Jadel, yaitu KB implan dengan 2 batang efektif selama 5 tahun, diproduksi oleh swasta dan dijual di seluruh dunia. Kemudian ada Implanon, mirip dengan Jadel tetapi hanya 1 batang efektif selama 3 tahun. Yang terakhir ada Nexplanon, generasi terbaru dari KB implan, dilengkapi dengan radiopak untuk memudahkan pengeluaran, efektivitas selama 3 tahun. Berikut ini adalah video tentang pemasangan dan pelepasan KB implan yang saya gunakan, yaitu KB Sino implan 2 batang. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Sebelum kita lakukan tindakan, yang pertama kita bersihkan dulu ya, desinfektan dulu daerah yang ingin dianestesi, daerah implannya. Yang pertama kita anestesi dulu. Kita anestesi lokal ya teman-teman. Untuk pemasangan dan pelepasan implan itu dilakukan di lengan atas di bawah kulit. Boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri. Tapi kebanyakan sih di lengan kiri ya teman-teman. Nah, kita anestesi dulu. Kita pastikan ibunya sudah tidak terasa sakit. Kemudian kita buka alatnya ya, ini saya menggunakan alat yang baru. Kita buka, kita pastikan lagi kalau obat biusnya sudah bekerja. Kita lukain sedikit ya daerah yang ingin kita lepas implannya, kemudian kita perlebar supaya meminimkan darah ya teman-teman ya.
Teman-teman bisa lihat itu tidak ada darah sama sekali. Jadi untuk pelepasan implan memang butuh kesabaran ya teman-teman ya. Tidak sama dengan pemasangan. Kalau pemasangan sebentar aja dianya, tapi kalau untuk pelepasan memang tergantung sih. Nah, ini implannya sudah mau keluar ya teman-teman ya. Keluar ya teman. Nah, ini kita lakukan pemasangan implan ya dengan luka yang sama, jadi tidak dibuat luka baru di tempat, jadi kita bikin di tempat yang sama dengan luka yang sama, kita masukkan susuknya alat KB-nya, KB implan. Jadi pasien yang saya ambil ini memang merupakan pasien KB ulangan. Ini udah ketiga kalinya beliau masang implan. Beliau merasa cocok, berat badan stabil dan haidnya teratur. Jadi memutuskan untuk memakai implan lagi. Sebelum melakukan tindakan, sebelumnya kita harus melakukan pemeriksaan fisik dahulu seperti tensi, menanyakan riwayat KB sebelumnya, kemudian melakukan inform consent ya teman-teman, jangan lupa kita lakukan inform consent untuk persetujuan ibu setelah mendapatkan penjelasan dan efek samping dari pemakaian implan. Setelah setuju pasien tersebut, baru kita lakukan tindakan pemasangan KB implan. Nah, ini prosesnya implannya udah masuk ya dua-duanya. Nah, kita tutup dengan perban. Jadi kita tutup dengan perban. Jangan lupa kita beritahu pasien untuk melakukan kunjungan ulang jika ada keluhan ataupun tidak ada keluhan, dan jangan lupa mengganti perbannya jika basah atau kotor. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.